Lift sedang dalam perbaikan, mungkin sebentar lagi akan baik. Terima kasih. Nona, kamu kenapa? Aku sedikit asma. Ayo, cepat hirup. Jangan diikat, ini akan membuat napas lebih lancar. Hirup sekali lagi. Bagaimana? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Kamu juga punya asma? Waktu kecil pernah, tapi setelah besar jarang kambuh. Tapi ayahku menyuruhku selalu membawanya. Katanya untuk berjaga-jaga. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih pada paman. Aku Yo Keke. Aku Ku Heng. Bos Zhou. Tidak apa-apa? Sudah baik, tuanku. Nona Yo, kamu sibuk dulu, aku pergi dulu. Bos Zhou Jie. Bos Yo, orang ini aku kenal. Kami pernah berurusan sebelumnya. Aku Yo Keke. Aku Ku Heng. Halo. Bos Li, kamu punya kontak tuanku? Baik, kirimkan padaku. Halo, ini Nona Yo. Ya, tuanku, kebetulan di sini ada seseorang. Punya kontakmu, aku baru saja melihat datamu. Aku pikir kamu sangat cocok untuk proyek kami saat ini. Nona Yo, begini. Meskipun aku pernah menangani kasus serupa di Singapura, tapi situasi di dalam negeri tidak terlalu aku pahami. Tidak masalah. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Apakah tuanku bersedia? Baiklah, kita cari waktu untuk bertemu dalam beberapa hari ini. Baik. Yo Zichao. Kiki,
Ku Heng. Lagi ngapain? Kenapa sih suruh aku ngapain? Zhou Keku. Kakakmu dipukul orang. Memang lo yang dipukul. Belum puas ya dipukul? Kalau berani, ayo lagi. Gao Xiang. Ini di kantor polisi. Iya tadi kan jagoan, sekarang gimana? Ayo lagi kalau berani. Keluar kita gelut. Diam. Ku Heng. Kalau ada salah kakakku padamu, aku minta maaf. Minta maaf. Minta maaf terus, ada gunanya? Pak polisi, saya mau lapor. Saya ingin Bapak menangani kasus percobaan pemerkosaan. Percobaan pemerkosaan. Ini bukan cuma tawuran biasa. Bukan aku. Aku bahkan belum buka baju. Masa iya aku berani? Lo ngomong apa sih? Aku kenapa? Nggak boleh ngomong? Memang nggak boleh? Sudah, jangan ribut lagi. Ini kantor polisi. Faktanya bagaimana, kami pasti akan selidiki. Tapi tawuran melanggar UU Pengelolaan Keamanan. Tetap harus ditindak. Ku Heng tunggu sebentar. Maafkan kejadian hari ini. Kira-kira dengan minta maaf, langsung selesai gitu? Bisa tahu Anda siapa? Aku Cheng Lingyun. Nona Cheng. Kakakku ini besar di luar negeri. Perilakunya memang agak bebas. Tapi seharusnya nggak separah yang kamu bilang. Kalau ini masalah tawuran, kakakku juga terluka, dan kami sudah minta maaf. Seharusnya cukup kan? Soal yang lain, kalau tidak ada bukti, lebih baik jangan asal bicara. Iya, kalian nggak punya bukti. Mana nggak ada bukti? Aku sendiri buktinya. Kamu, Nona, sepertinya kamu nggak ada masalah kan? Maksudnya nggak ada masalah? Dia mabukin aku, mau bawa aku ke hotel. Urusan menemani minum dan menjamu klien ini sudah biasa. Kurasa kau terlalu berlebihan. Katanya kau dijadikan asisten langsung oleh kakakku melewati proses interview. Langsung ditetapkan sebagai asisten. Entah apa yang membuatnya terkesan padamu. Bos Yo. Apa maksudmu? Kau bilang aku yang tidak tahu diri ya? Kok bicaramu seperti itu sih? Sudah-sudah, baiklah Ting Ting. Kau tahu tidak? Hari ini kalau kita terlambat sedikit, akibatnya bisa fatal. Aku cuma lihat dia mabuk, cari tempat istirahat buat dia. Ada masalah apa? Ini juga kau dengar? Kakakku ini demi kebaikannya. Lagi pula kalau tidak tahu batas kemampuan minum. Lebih baik jangan ikut acara minum-minum. Jangan-jangan malah menimbulkan kesalahpahaman. Nanti susah menjelaskannya. Iya, apalagi dia lebih kuat minum daripadaku kan? Kamu sendiri yang minum banyak, salahku apa? Diam kau. Hari ini cuma pukul sedikit sudah ringan. Kalau ada next time, kubuat kau keluar tabaring. Ayo pergi. Kita pergi. Kalau berani jangan pergi. Kembali sini. Bukan tidak boleh pergi. Sudah jelas-jelas diperlakukan tidak adil. Malah dibilang tidak tahu diri. Kenapa nasibku sial begini ya? Menurutku omongan orang itu ada benarnya. Kepalamu itu cuma buat pajangan biar kelihatan tinggi ya? Kalau bukan karena kami datang tepat waktu, mau nangis pun tidak ada tempat. Aku kan cuma mikir ada lowongan asisten manajer umum. Siapa yang tidak mau menangkap kesempatan? Sudah, lain kali pakai otak dong. Pagi diterima kerja, malamnya langsung diajak arisan. Ini kan jelas-jelas ada niat jahat. Lain kali, lebih waspada, ngerti? Mana ada lain kali? Kalau ini sampai tersebar, perusahaan mana lagi yang mau menerimaku? Aku juga tidak ngerti apa enaknya kerja di perusahaan. Gimana kalau begini?
Kamu kerja di barku, gaji terserah sebut saja angkanya. Asal aku mampu bayar. Bar MU yang kumuh itu, masa depan apa yang bisa diharapkan? Masa depan. Kamu bilang apa itu masa depan? Bukannya cuma cari lebih banyak uang buat dilihat orang lain. Hidup ini singkat, ngapain bikin diri sendiri capek? Buat ngabdi ke kapitalis demi beberapa ribu yuan. Mending kerja di barku. Pikir-pikir dulu. Soal hari ini, kamu nggak ada yang mau bilang ke aku. Nggak ada. Bisa nggak kamu lebih berkembang sedikit? Berkembang, ada Yo Keke aja udah cukup. Ngapa aku harus berkembang? Jangan bikin masalah lagi buat aku. Aku bikin masalah. Yo Keke, kamu ingat baik-baik. Aku kakakmu. Posisi direktur grup DJ, aku yang kasih ke kamu. Ngapain kamu serius-serius sama aku? Ternyata kamu masih ingat, aku direktur grup DJ. Baik. Mulai besok tanpa izinku. Kamu jangan harap bisa ambil uang sepeser pun dari keuangan. Yo Keke, kamu nggak punya hak itu. Aku direktur. Aku punya hak itu. Yo Keke. Yo Keke, kamu balik sini. Halo. Boss Joe. Aku udah dapetin, sekarang aku kirim ke Anda. Tuanku, perusahaan Qianqi benar-benar butuh orang berbakat. Anda lihat. Terima kasih Bos Liu menghargai. Tapi aku sekarang belum bisa memutuskan. Mengerti, orang berbakat seperti Anda pasti punya banyak pilihan. Kalau soal gaji, masih bisa dibahas. Bukan? Aku benar-benar butuh waktu untuk pertimbangkan. Baiklah. Aku nggak ganggu lagi, tuanku. Semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya. Sampai jumpa. Halo. Tuanku, aku Yo Keke. Nona Yo, halo. Soal bergabung dengan DJ. Kapan bisa ketemu untuk bicara langsung? Nona Yo, terima kasih. Tapi tindakan wakil direktur Yo di perusahaan Anda benar-benar bikin aku ragu. Aku pikir, kalau kita ada jodoh, bisa jadi teman. Aku minta maaf lagi untuk tindakannya kemarin. Tapi, tindakan pribadinya tidak mewakili kualitas DJ. Aku masih berharap bisa bertemu dan berbicara denganmu. Aku. Bahkan bertemu sekali saja tidak bisa. Baiklah. Aku sekarang ada waktu. Kamu di mana? Aku akan segera datang. Maaf membuatmu menunggu. Halo, Nona Yo. Silakan duduk. Pelayan. Nona Yo, mau minum apa? Terima kasih. Segelas kopi. Baik, tunggu sebentar. Tuanku. Panggil saja aku Kuheng. Kuheng. Aku rasa tujuan kedatanganku kali ini sudah sangat jelas bagimu. Aku sangat berterima kasih atas undangan Nona Yo. Tapi jika ini karena aku membantumu waktu itu, menurutku tidak perlu. Aku lihat, kamu juga bisa memanggilku Keke. Waktu itu kamu menyelamatkanku, aku benar-benar bersyukur. Tapi hari ini aku datang untuk mengajakmu bergabung dengan DJ. Selain rasa terima kasih atas kejadian waktu itu, ada alasan yang lebih penting. Karena aku merasa kamu adalah talenta yang sangat berbakat. DJ adalah perusahaan besar terkemuka di kota ini. Banyak talenta berkumpul di sini. Nona Yo, kamu terlalu memujiku. Sudah kubilang, panggil saja aku Keke. Jujur saja,
DJ sekarang memiliki proyek yang sangat penting. Aku rasa ini sangat cocok untukmu. Proyek apa? Kamu pasti tahu, grup Dingfeng beberapa hari lalu berhasil mendapatkan tanah lot 423 dengan harga tinggi. Kami sedang berusaha bekerja sama dengan Dingfeng. Ini cukup membuktikan kamu sangat ahli dalam menciptakan situasi win-win dalam kerja sama seperti ini. Apakah DJ tidak memiliki talenta di bidang ini? Pernah ada. Tapi kemudian semuanya pergi karena marah dengan kakakmu. Nona Yo, jangan salah paham. Jadi aku juga tahu sedikit tentang situasinya. Hu Heng, tenang saja. Aku bisa menjamin untukmu. Yo Xiao pasti tidak akan menimbulkan masalah dalam pekerjaan. Untukmu. Nona Yo, maaf sekali. Aku benar-benar tidak tertarik. Tapi halo. Baik, aku akan segera kembali ke kantor. Hu Heng, aku harap kamu bisa mempertimbangkannya dengan baik lagi. Aku akan menemuimu lagi. Sampai jumpa. Ayah. Aku yang akan melakukannya, biar aku saja. Ada yang mencarimu, aku juga sedang ingin mencarimu. Mencariku? Hang Hang. Ayah tidak ingin ikut campur dalam hidupmu. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu pahami sendiri. Nona Yo. Kamu datang? 3 kali datang menjemput. Silakan duduk. Aku benar-benar tidak berminat bekerja di DJ. Aku tahu. Makanya aku datang untuk membujukmu. Yo. Aku bilang, Keke. DJ punya banyak orang berbakat. Kenapa harus memaksaku? Kita bisa berteman. Tapi maaf, aku harus jujur. Untuk DJ, aku hanya akan menjaga jarak. Karena aku percaya pada penilaianku tentang orang. Kerja sama dengan Dingfeng hanyalah awal. Menurutku kamu bisa membawa perubahan untuk DJ. Tapi aku tidak punya keinginan. Hu Heng. Anggap saja aku memohon padamu. Nona Yo, kurasa aku tidak sebegitu pentingnya. Lagi pula DJ besar dan kuat. Mencari kandidat yang cocok tidak sulit. Jujur saja. DJ bukan lagi DJ yang dulu. Bagaimana maksudmu? Karena kesalahan keputusanku. DJ gagal total dalam transformasi. Bahkan di bisnis utama properti. Kami sudah 2 tahun tidak mendapatkan lahan. Kakek. Urusan internal perusahaanmu. Lebih baik kamu tidak memberitahu aku terlalu banyak. Bahkan mendengarkan pun tidak boleh. Sebenarnya, aku tidak punya banyak teman. Satu-satunya keluarga adalah kakak yang sombong dan tidak berguna itu. Aku sendirian harus menanggung seluruh perusahaan. Sangat lelah dan sulit. Aku baru berusia 20 tahun ketika orang tuaku meninggal. Untuk mewarisi DJ, aku mengorbankan hidupku. Dan juga cintaku. Tapi aku juga tidak tahu kenapa. DJ semakin hari semakin buruk. Sebenarnya, ini tidak sepenuhnya salahmu. Ini adalah tanggung jawabku. Tapi di perusahaan, semua orang tidak percaya padaku. Di manajemen tingkat tinggi, banyak yang mengundurkan diri atau pindah kerja.
Aku benar-benar tidak bisa menemukan orang yang bisa membantuku. Maaf. Aku tetap tidak bisa menerimamu. Aku tidak akan menyerah. Diji adalah jerih payah orang tuaku. Asalkan untuk Diji, aku rela melakukan apa saja. Ku Heng, aku tahu kita tidak terlalu dekat. Tapi aku tetap ingin memintamu bergabung dengan DJ. Anggap saja membantu seorang teman. Boleh? Dua syarat. Baik, tidak masalah, katakan. Pertama, Yao Zichao tidak boleh ikut campur dalam pekerjaanku. Baik, Kedua, beri aku seorang asisten. Lagi pula aku tidak terlalu paham situasi di dalam negeri. bisa. Bagaimana dengan Bos Lee? Kita pernah bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Bisa. Ku Heng, aku mewakili DJ menyambutmu. Semoga kamu bisa segera bergabung. Tidak masalah, hari ini juga bisa. Silakan dinikmati. Aku bilang ke Kejarang mengajakku keluar. Ada apa? Ternyata di mata kakak Yize, aku adalah orang yang hanya datang saat butuh ya. Kalau begitu, aku akan langsung to the point. Sebenarnya ini tentang lahan 423. Hal ini seharusnya kamu bicarakan dengan Jian Yu. Tapi pada akhirnya dia akan berdiskusi denganmu juga. Tapi aku tidak bisa memberikan jawaban yang kamu mau. Tidak masalah, aku bisa langsung menyampaikan syarat kami. Harga 40%. Saham 30%. Ini adalah bukti keseriusan DJ. Kamu yakin tentang ini? Aku sangat yakin. Ini tidak seperti gaya kamu. Juga tidak seperti gaya ayahku. Jangan-jangan Dijie mendatangkan orang hebat? Jika kita bisa bekerja sama, orang ini akan menangani proyek ini. Aku rasa kalian akan segera bertemu. Jika kalian sudah mempertimbangkan dengan matang, bisa langsung menghubunginya. Hanya saja poin kedua ini, menurutku perlu diperbaiki. Bos Yao. Bagaimana pembicaraan dengan Bos Yao? Berhasil? Sepertinya iya. Kali ini berkat saran Ku Heng, menggunakan biaya 40% untuk membeli 30% saham. 40% untuk 30% ini. Sebenarnya kita semua meremehkan nilai lahan 423. Secara permukaan terlihat kita dirugikan. Tapi lebih baik daripada tidak dapat apa-apa. Lagi pula ekspektasi Ding Feng tidak dijamin. Lebih baik ada yang berbagi risiko. Mereka pasti setuju. Betul. Kalau bukan karena analisis bosku, kita tidak akan mengerti strategi Fuize. Aku yakin mereka pasti setuju. Kalau begitu, selanjutnya akan merepotkan kalian. Repot tidak masalah, hanya saja. Bos Lee, aku baru bergabung dengan DJ. Beberapa hal masih membutuhkan bantuan dan pendampinganmu. Tidak masalah sama sekali. Zhou Kiki, aku dengan DJ akan menggunakan biaya 40% untuk membeli 30% saham lahan 423, benar? Apa namanya? Ini adalah syarat yang kami ajukan. Kamu gila ya? Aku tidak setuju kamu membantu orang-orang Ding Feng seperti ini. Ini keputusan perusahaan, kamu tidak berhak ikut campur. Aku juga ahli waris Dijie. Ding Feng adalah musuh Dijie. Fuize dan si Jian Yu juga musuhku. Yao Zichao, kamu membantu mereka seperti ini. Aku tidak setuju. DJ tidak punya cadangan lahan. Saat ini krisis sudah muncul. Kerjasama dengan Ding Feng kali ini bisa membantu DJ melewati krisis ini. Ku Heng, kamu siapa sih? Masih ada urusan belum selesai antara aku dan kamu. Sudah cukup, Yao Zichao. Ku Heng adalah wakil direktur proyek DG. Juga penanggung jawab proyek Tiandu Century City.
Kedepannya harap perhatikan tingkah laku dan ucapanmu. Dan juga pilihan katamu. Baik. Kamu ketua direksi. Kamu hebat ya, terserah kamu. Masuk. Ku Heng. Katanya Fuize sudah datang, mereka setuju kerja sama. Tapi mereka minta kita mencairkan dana lebih awal. Lebih awal. Kapan? Lebih baik sekarang. Ayo, ikut aku temui seseorang. Keke, kita mau ketemu siapa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Soal permintaan Fuize. Apa penilaianmu? Pasti ada masalah dengan dana Dingfeng. Kamu benar. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Maksudnya? Ku Heng. Kamu belum paham hubungan internal Dingfeng. Kalau sudah tahu, kamu akan mengerti maksudku. Apa ada sesuatu di balik ini? Tentu. Si Jianyu ingin mengerjakan proyek Tiandu Century City. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pengaruhnya di dalam grup. Tapi yang sekarang menguasai keuangan Dingfeng sebenarnya adalah ibu tirinya, Zhang Lili. Menurutmu, apakah Zhang Lili akan bekerja sama dengannya? Maksudmu adalah Dingfeng tidak kekurangan uang, tapi proyek Tiandu kekurangan uang. Ini sudah pasti. Awalnya aku pikir dengan adanya si Xiaohan, Zhang Lili akan berpikir dua kali. Tapi tidak disangka. Dia berani sekali. Kalau begitu, syarat kerja sama kita harus dinegosiasikan ulang. Aku akan menerima semua syarat mereka. Kenapa? Karena si Jianyu dan Fuize dalam bahaya. Baru ada kesempatan bagi DJ untuk ikut campur. Kalau Zhang Lili mengendalikan proyek Tiandu, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk ikut campur. Tolong sampaikan pada Keke. Proyek ini hanya mungkin dipertaruhkan oleh DJ. Kalau ada aku dan Jianyu. Kalau begitu, kita harus segera mulai bertindak sekarang. Tidak bisa. Kenapa? Karena uang investasinya bukan dari DJ. Masa? Bukannya kamu tanya mau ketemu siapa? Ini pemilik uangnya. Paman Fu. Keke, kenapa kamu datang? Ini siapa? Halo Bos Fu, aku Ku Heng. Wakil Direktur baru DJ. Saat ini bertanggung jawab atas kerjasama dengan Dingfeng di proyek Tiandu. Kamu yang mengevaluasi ulang nilai tanah blok 423. Dan mengajukan proposal kerjasama, Ku Heng? Ya, aku. Bagus. Ayo duduk. Silakan duduk. Kerjasama dengan Dingfeng lancar? Semuanya lancar. Paman Fu tidak perlu khawatir. Lancar itu bagus. Sebidang tanah, berapa nilainya? Kalian anak muda lebih paham dariku. Aku sudah tua rupanya. Jangan begitu Paman Fu, KIZ ini. Dia berani bertaruh besar untuk untung besar. Kami tidak bisa menirunya. Dasar kamu, mulutnya manis. Kalau semuanya lancar, pasti kalian sibuk kerja ya. Ada yang bisa kubantu? Bos Fu. Di sini kami baik-baik saja, tapi Kakak Ize sepertinya ada masalah. Masalahnya di Dingfeng kan? Kenapa? Sang Lili tidak mau mengeluarkan uang ya? Anda sudah tahu? Sudah kuduga. Sudah kubilang pada si bocah nakal itu. Jauhi keluarga si. Dia tidak mau mendengarku. Ayo minum teh. Kurasa, Kakak Ize pasti sudah menyiapkan
cadangan untuk menghadapi Zhang Lili. Tapi Zhang Lili bergerak terlalu cepat. Waktu mereka kacau. Dia punya cadangan. Seharusnya aku bisa memikirkannya. Tapi sekarang tidak bisa melewati ini. Cadangan sebanyak apapun tidak akan berguna. Bos Fu, hari ini Bos Fu mencariku. Mencarimu? Untuk apa? Dia bilang syaratnya tidak berubah, harap kami mempercepat investasi. Ayo minum teh dulu. Dulu, orang tua Keke masih hidup. Sering mengajak kami minum teh. Sekarang, setiap minum teh, aku teringat orang tuanya. Ayahnya selalu bilang, menyeduh teh itu sangat rumit. Harus pakai air mendidih. Terlalu tua tidak boleh, terlalu muda juga tidak boleh. Rasa teh yang diseduh sangat berbeda. Kurasa, ini sama seperti berinvestasi. Terlalu awal tidak boleh. Terlalu terlambat juga tidak boleh. Benar kan? Paman Fu benar. Jadwal investasi ke Ding Feng juga sama. Terlalu awal tidak boleh. Terlalu terlambat juga tidak boleh. Jangan sampai dibodohi oleh si bocah nakal itu. Terj Bakolenya. Maksudmu, Bos Fu tidak akan setuju? Sebenarnya masalah Ding Feng pada dasarnya adalah konflik antara Zhang Lili dan Xi Jianyu. Tidak terlalu berhubungan dengan Fu Yize. Jadi meskipun proyek Tiandu berpindah tangan, Fu Yize tidak akan mengalami kerugian apapun. Tapi meskipun Fu Yize tidak rugi, jika Dijie tidak bisa ikut campur dalam proyek Tiandu, maka Juye pasti akan terpengaruh. Mungkin di matanya, bekerja sama dengan Zhang Lili lebih menguntungkan daripada bekerja sama dengan Xi Jianyu. Apa maksudnya? Dia bisa kapan saja memindahkan uang yang diinvestasikan ke kami, ke grup Ding Feng. Jika Zhang Lili mendapatkan proyek Tiandu, dia pasti akan membutuhkan dana yang besar dan cepat. Saat itu, harga yang dia tawarkan pasti lebih rendah dari sekarang. Ya. Jadi terlihat seperti partner. Tapi di belakang adalah ular berbisa. Dan di meja negosiasi, dua pihak yang terlihat bertentangan bisa jadi adalah partner yang sebenarnya. Pertemuan kali ini sulit. Bos Fu, bicara tentang teh. Keluarga saya adalah penanam teh. Ayah saya waktu kecil juga pernah memberitahu saya beberapa prinsip. Bolehkah saya berbagi dengan Anda? Kamu bicara, saya dengar. Sebenarnya bukan prinsip yang rumit. Saya yakin Anda juga tahu. Teh musim semi dibagi menjadi teh sebelum Qingming dan teh sebelum Guyu. Anda suka yang mana? Saya minum keduanya, semuanya enak. Kedua teh ini dibedakan berdasarkan waktu panen. Teh sebelum Qingming dipanen sebelum hari Qingming. Kurang terganggu hama, dan daun tehnya lebih lembut. Sedangkan teh sebelum Guyu dipanen sebelum hari Guyu. Karena saat dipanen sinar matahari cukup. Jadi daun teh tumbuh lebih cepat. Dan kandungan di dalamnya juga lebih banyak. Jadi teh yang diseduh lebih tahan lama dan rasanya lebih kuat. Jika dibandingkan kedua teh ini, teh sebelum Qingming lembut, teh sebelum Guyu segar. Apa yang kamu katakan sama seperti investasi. Waktu investasi yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda. Benar bukan? Benar. Sekarang menurut saya, proyek Tiandu seperti pohon teh ini. Sekarang adalah sebelum Qingming. Kalau dipetik sekarang, tidak ada hama. Dan teh yang diseduh akan lebih segar. Tapi, kalau lewat Qingming, masuk Guyu, meski kandungannya lebih banyak. Tapi apakah kandungan tambahan ini menguntungkan atau merugikan? Kita tidak tahu. Jadi dari sudut pandang ini, menurutku teh sebelum Qingming lebih enak di tenggorokan. Sedangkan teh sebelum hujan rasanya agak berubah. Bagaimana menurutmu? Tapi teh sebelum Qingming lebih mahal daripada teh sebelum hujan. Bos Fu, teh sebelum Qingming mahalnya seperti emas. Menurutku, mahal yang masuk akal bukan mahal. Tapi worth it.
Kamu benar. Di masa depan, terlalu banyak faktor yang tidak diketahui. Lalu kenapa tidak membeli yang worth it ini sekarang? Kalau begitu, Paman Fu, soal investasi di awal ini, Begini, buat dulu rencananya. Aku akan bicara dengan pihak Juye. terima kasih, Paman Fu. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada wakil direktur penjual teh itu. Ling Yun sudah sehari tidak mengangkat teleponku. Sepertinya dia benar-benar marah besar. Hari ini aku harus menjelaskan semuanya padanya. Masuk, Fu Heng, kakek. Bosku perlu bicara denganku. tentu saja untuk menjamu kamu. Semalam aku sudah ingin mengajakmu makan, untuk menghargai performa bagusmu di Fu Tianlin. Tapi begitu pulang kerja kamu langsung hilang. Kenapa hari ini mau kabur lagi? Maaf, aku tidak bisa datang. Kenapa? Ada janji? Aku semalam membuat teman baikku marah. Hari ini aku harus minta maaf padanya. Perempuan? Tidak bisa besok saja minta maaf? Tidak bisa, aku takut tidak tahan. Baiklah, lain kali saja. Sudah, aku akan ke warung makan favorit Ling Yun. Beli 2 piring, pasti dia mau mendengarkan penjelasanku. Sampai sekarang aku tidak tahu kenapa dia meninggalkanku. Dia ada di mana lagi? Bosi, jangan terlalu sedih. Aku yakin ibumu punya alasan saat itu. Aku yakin suatu saat kita akan menemukannya. Semoga saja. Ayo, minum lagi. Ayo. Lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Halo, Ku Heng, apa gadis itu sudah memaafkanmu? Apa aku mengganggu kalian? Kalau iya, aku tutup ya. kakek. Aku ingin minum alkohol. Kamu ikut nggak? Terima kasih. Apa hubungan gadis itu dengan Ku Heng? Kamu tanya aku tanya siapa? Ayo, Sudah, sudah. Kamu panggil aku ke sini cuma untuk lihat kamu minum? Sepatah kata pun nggak ngomong. maaf. Aku nggak tahu harus bilang apa. Cuma karena dia nggak memaafkanmu? Apa istimewanya? Kalau kamu nggak mau bicara, nyanyi saja. Oke, aku yang nyanyi.
Apa sih yang bikin dia sedih banget? Hankerken. Ku Heng, jangan bergerak. Jangan ikut campur. Cepat panggil polisi. Ayo Qiangzi. Itu kayaknya mobil keke. Boss Xiao. Ada apa? Kamu masuk lihat dulu. Ya. Nggak apa-apa. Berhenti. Semuanya berhenti. Kalian gak apa-apa? Ku Heng. Kamu nggak apa-apa. Kalau terluka gimana? Gak apa-apa, tenang aja. Ku Heng. Tanganmu. Tanganmu terluka? Gimana nih? Gimana? Nggak apa-apa. Berhenti. Away. Boss Xiao. Bos Yo, kamu nggak apa-apa kan? Orang-orang ini kamu yang panggil? Nggak kok, bukan aku yang panggil. Yo Zichao. Masuk nggak ngetuk pintu dulu? Cari aku ada urusan? Kalau ada urusan, langsung aja. Aku tanya kamu. Kemarin malam kamu ngapain aja? Urusan aku, nggak perlu kamu ikut campur. Aku kemarin lihat sendiri kamu bawa orang buat ngancurin bar orang lain, bikin rusuh. Lapor aja ke aku. Kamu punya bukti nggak? Yo Zichao, kamu udah nggak bisa ditolong lagi. Sagittarius? Cuma ngancurin bar jelek itu doang. Perlu segitunya nggak sih? Paling-paling ganti rugi, kan nggak ada yang mati. Diam. Bosku kemarin terluka. Kamu nanti minta maaf ke dia ya. Zhou Keku. Kamu berkali-kali bantu orang luar. Jangan-jangan kamu suka sama Ku Heng yang culun itu? Ngomong apa sih kamu? Bosku itu talenta yang aku rekrut buat perusahaan. Talenta? Kayaknya talenta diranjang kamu deh. Bagus, tamparan yang bagus. Zhou Keku. Karena tamparanmu ini, aku nggak bakal bersin urusan sama Ku Heng. Aku kasih tahu kamu. Aku pengen lihat. Dia Ku Heng bisa apa lawan aku Yo Zichao. Yo Zichao, aku peringatin kamu. Kalau kamu berani ganggu Ku Heng, atau bikin ulah, aku nggak bakal biarin kamu.
Oh, tapi jangan lupa, kita berdua ini saling bergantung. Menurutku besok kamu nggak usah ke kantor. Kondisi kamu sekarang nggak cocok buat kerja. Aku rasa lebih baik kamu ambil cuti panjang dulu. Kalau udah introspeksi diri, baru balik kerja. Kamu kejam banget. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Bos Yo, maaf. Tidak punya mata ya? Maaf, Bos Yo, maaf. Jangan panggil aku Bos Yo. Kalian bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Buat apa aku mempekerjakan kalian? Maaf, aku tidak sengaja. Tadi Anda yang berjalan. Masih berani membantah? Apa kalian semua meremehkanku? Pergi ke bagian keuangan ambil gajimu. Pergi. Keluar. Kembali kerja. Ngapain lihat-lihat? Kamu baru-baru ini nonton Descendants of the Sun? Iya, aktor utamanya ganteng banget kan? Pasti dong. Song Joong Ki itu keren banget pakai seragam tentara. Kalian dengar kabar tentang Xiao Li dari divisi pemasaran? Dia dipecat sama Bos Yo. Katanya Bos Yo menangguhkan jabatannya sendiri. Jadi Xiao Li belum tentu pergi, cuma ditangguhkan. Bos Yo benar-benar. Yo si Chao ngapain sampai membuat marah Bos Yo? Aku dengar kabarnya dari kantor direktur. Katanya sih karena bosku yang baru. Nggak mungkin, mereka kan nggak ada hubungannya. Apa yang aneh dari itu? Bosku itu ganteng dan punya kemampuan. Bos Yo kita juga udah hampir 30 tahun kan? Dengan asisten yang kompeten seperti dia membantu. Siapa tahu bisa terjadi sesuatu. Iya juga ya. Kueng son PCJ Tunya? Semakin besar kekuasaannya di DJE, semakin sulit aku bertahan. Aku harus cari cara. Oh ayah, Zhou Ji Chao. Sekretaris Zhao. Bos Zhou masih marah. Iya, dari kantor direktur. Baru saja turun beberapa dokumen serah terima. Aku nggak berani masukin. Aku bantu masukin ya. Beneran? Oke, makasih Ja. Nanti aku traktir makan. Kamu siapa? Halo Bos Yo, kita pernah ketemu. Aku bilang minggir. Dengar nggak? Bos Yo jangan marah dulu, tenang. Bos Xiao, aku bisa bantu Anda mengusir Ku Heng. Berdasarkan apa? Bos Yo, Anda belum tahu. Di seluruh grup DJE, tidak ada yang lebih paham Ku Heng daripada aku. Tapi Bos Yo yang mengawasinya. Dia tidak membiarkan aku menyentuhnya. Bos Yo, Anda tak perlu khawatir. Aku bisa membuatnya mengundurkan diri secara sukarela. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, posisi Ku Heng akan menjadi milikmu. Terima kasih, Bos Yo. Terima kasih. Masuk. Bos Yo. Bosku, silakan duduk. Ini jadwal yang kubuat untuk proyek baru Tiandu, lihatlah. Lukamu belum sembuh? Apakah perusahaan perlu memberimu cuti beberapa hari? Tidak perlu, kerjasama dengan Ding Feng lebih penting sekarang. Aku tahu mana yang prioritas. Aku memang tidak salah menilaimu. Ngomong-ngomong,
Apakah kakakku mencarimu beberapa hari ini? Tidak, aku sudah beberapa hari tidak melihatnya. Kakakku ini. Sudah, jangan dibahas lagi. Lebih baik kita bahas urusanmu. Apa kamu menyukai Sheng Lingyun? Kami sudah bermain bersama sejak kecil. Seperti saudara kandung. Bos Yo, urusan pribadiku bisa kita bicarakan nanti secara pribadi. Cepat lihat jadwalnya dulu. Kita harus segera menunjukkannya kepada Bos Fu. Lingyun. Katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Aku masih harus pulang. Lingyun. Hari ini aku datang untuk meminta maaf. Aku ingin menjelaskan tentang hubunganku dengan Tianru. Jangan bicarakan ini. Jika tidak ada urusan, aku pergi dulu. Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Kamu harus berhati-hati dengan Ku Heng. Untuk apa aku berhati-hati dengan Ku Heng? Lingyun, aku tahu aku telah menyakitimu. Karena itu aku harus menebusnya. Meskipun Ku Heng adalah atasanku, tapi soal ini, aku tetap harus memberitahumu. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku rasa kamu juga sudah tahu. Ku Heng sekarang adalah wakil direktur di Jie kan? Tapi tahukah kamu mengapa dia bisa naik begitu cepat? Semua ini karena direktur utama kami, Zhou Kiki. Sekarang dia sedang berkencan dengan direktur utama kami. Apa hubungannya dengan aku? Tentu saja ada hubungannya. Ku Heng selalu baik padamu, aku tidak percaya. Dia sama sekali tidak tertarik padamu. Dia satu sisi berkencan dengan Yo Keke. Satu sisi lagi bersikap baik padamu. Kamu hati-hati saja dengannya. Dia terlalu licik. Jangan sampai kamu ditipunya. Apa urusanmu dengan kelicikannya? Lejepila. Dia tidak akan menipuku, dia berbeda denganmu. Apakah trik ini berguna? Tenang saja, Bos Zhou. Ku Heng itu sudah lama mencintai Lingyun. Asalkan Lingyun salah paham tentang hubungan Ku Heng dan Bos Zhou, Ku Heng pasti akan mengundurkan diri untuk membersihkan namanya. Tak disangka Ku Heng ini masih seorang playboy juga. Apa gunanya playboy? Hanya tahu bersikap baik pada wanita, tapi tidak mengerti isi hati wanita. Bagus, aku suka kamu. Ingat, ucapanku berlaku, begitu Ku Heng pergi. Posisinya akan jadi milikmu. Terima kasih atas promosinya, Bos Yo. Laporan ini sangat masuk akal. Ku Heng, kamu memang luar biasa untuk anak muda. Terlalu dipuji, Bos Fu, ini memang tugas saya. Paman Fu tidak tahu. Sejak Ku Heng datang ke perusahaan, betapa banyak dia membantu aku dan perusahaan. Dia memang sangat hebat, tapi ada satu kekurangannya, terlalu rendah hati. Kalau Paman Fu memuji, kamu harus menerimanya. Dia jarang sekali memuji orang. Terima kasih, Bos Fu. Memang bagus, Ku Heng. Membantu DJ sama saja dengan membantuku. Kalau berterima kasih, aku yang harus berterima kasih padamu dulu. Begini saja. Hari ini jangan pulang dulu. Makan malam di rumah bersama Keke. Bagaimana? Bos Fu, aku. Terima kasih, Paman Fu. Bisa makan di rumah Paman Fu. Tapi kamu sangat terhormat. Kamu untung. Bos Fu, kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Sungkan apa sih? Tidak mengganggu kalian kan? Ada apa? Bukannya kamu bilang teh yang kubeli itu bermasalah. Aku tidak mengerti teh ini. Aku dengar keluarga Ku Heng bergerak di bidang teh. Tolong lihatkan. Kalau begitu Ku Heng bantu tantemu lihat. Baik Bos Fu, aku akan pergi lihat dulu. Terima kasih. Ayo tantemu.
Kiki. Kamu suka sama anak ini ya? Paman Fu, jangan asal bicara. Asal bicara. Paman Fu sudah hidup puluhan tahun, masa bisa asal bicara? Pikiran anak muda seperti kalian, aku tahu sekali lihat. Dia memang salah satu orang terbaik yang pernah kutemui. Bagus, pemuda ini sangat hebat, cocok denganmu. Keke, orang tuamu sudah meninggal sejak lama. Aku sudah melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Urusan pernikahanmu. Paman Fu pasti bertanggung jawab. Jika ada yang perlu paman lakukan, katakan saja. Paman Fu. Untuk hal ini, paman mungkin tidak bisa membantu. Ku Heng sudah punya orang yang disukai. Sudah punya orang yang disukai. Siapa yang lebih hebat dari kamu? Hebat apa gunanya? Dia sudah kenal sejak kecil. Ngomong-ngomong, gadis ini dengan Paman Fu ada hubungan yang agak berbelit-belit. Hubungan apa? Namanya Cheng Lingyun. Sekarang adalah asisten andalan kakak Yize. Juga bertanggung jawab atas proyek Tiandu Century City ini. Orang Niaji saja. Dia sepertinya belum tahu Ku Heng menyukainya. Ternyata cinta sepihak. Tidak masalah. Nanti aku akan memberitahu Yize. Suruh dia memindahkannya dari tim proyek ini. Dengan begitu mereka jarang bertemu. Keke, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Terima kasih Paman Fu. Paman Fu, kamu kenapa? Paman Fu, Paman Fu, Paman Fu. Paman Fu, kenapa kamu? Bibi Huirong, Bibi Huirong. Apa? Tianlin, aku sudah telepon Yize. Dia akan segera datang. Jangan mati. Jangan telepon dia. Paman Fu. Bibi Su ini juga peduli padamu, kamu dirawat di rumah sakit. Sebagai anak, dia harus datang. Yize datang. Kamu juga di sini? Kamu baik-baik saja? Nggak bakal mati. Kalau begitu, ada kalian yang jaga dia. Baiklah, aku pulang dulu. Parenti. Kenapa? Mau aku temani? Yize. Siapa yang mau ditemani? Aku cuma mau bilang sesuatu. Apa di bawahmu ada? Cheng Lingyun? Pindahkan dia dari proyek Tiandu itu. Dasar apa? Paman Fu, bicarakan ini nanti saja, sekarang. Aku nggak mau lihat dia di proyek Tiandu. Cuma pegawai kecil. Salah apa dia sampai segitunya? Aku ayahmu. Aku nggak boleh urus? Masa untuk pegawai kecil? Mau bertengkar denganku? Nggak ada yang mau bertengkar. Kamu yang mau bertengkar. Kalau kamu suruh aku usir dia. Maaf, nggak bisa. Kamu. Tianlin, jangan emosi, jangan emosi. Paman Fu, tenang dulu. Ini nggak perlu buru-buru. Keke, apa kamu tahu sesuatu? Ini ada hubungannya dengan Ku Heng. Sebenarnya, Hari ini aku cuma tanya satu hal. Perketengku. Kamu dengar atau enggak? Kalau kamu maksa aku usir Cheng Lingyun. Maaf, aku nggak bisa. Kamu sangat melindunginya. Apa kamu suka dia? Bisa nggak kamu jangan begitu cerewet? Aku suka atau nggak sama dia, urusanmu apa? Bahkan kalau aku beneran suka dia. Urusanmu apa sih? Kamu.
Huirong, kamu ingat. Kecuali aku mati. Jangan telepon dia lagi. Tianlen. Yize, cepat minta maaf sama ayahmu. Ngapain emosi? Lagian. Pasti ada hari itu. Nanti, aku akan ingat gimana kamu perlakukan ibuku dulu. Aku pasti balik buat ngurus pemakamanmu. Pemakaman. Naksadmu. Ngantar aja nggak mau? Kamu ingat nggak gimana ibuku pergi dulu? Aku tahu selama ini. Kamu nggak pernah maafin aku. Maafin kamu? Dasar apa aku harus maafin kamu? Ibu sakit parah dulu. Kamu di mana? Dulu aku mau pulang. Kamu nggak ngizinin. Pas aku akhirnya pulang. Kamu di mana lagi? Hasilnya ibu. Beneran nggak ada lagi. Dia masih nunggu kamu. Nunggu di peti es itu selama 7 hari 7 malam. Kamu di mana lagi? Bisnismu beneran sepenting itu? Lebih penting dari kami, ya? Aku kasih tahu. Penyesalan terbesarku seumur hidup adalah waktu ibu nggak ada. Aku nggak ada di sampingnya. Apa yang dia lihat terakhir? Dokter? Herwat? Langit-langit yang dingin. Jadi yang paling kubenci seumur hidup adalah orang yang bikin ibu nunggu seumur hidup sampai detik terakhir. Masih nunggu dia, tapi nggak ketemu. Kamu kasih tahu. Dia di mana? Bilang. Pergi. Kamu pergi. Izai. Paman Fu. Dokter. Dokter. Paman Fu. Terakhir kali aku yang temani kamu minum. Sekarang giliran kamu yang temani aku makan. Dong. Aku. Kalau kamu tolak lagi, aku bakal marah nih. Baiklah, tapi sebelumnya kita sepakati, aku yang bayar. Cepat naik ke mobil. Ayo. Ngomong-ngomong, gimana kondisi Bos Fu? Nggak terlalu baik, dokter sarankan rawat inap untuk observasi. Kalau parah mungkin harus operasi, ia pasti harus siapin. Persiapan kalau dana nggak bisa cair tepat waktu. Ini jadi repot. Kok kamu khawatir banget? Tentu saja. Nggak tahu Fuize bisa bertahan berapa lama. Fuize, dia hari ini pergi ke rumah sakit. Bos Fu dirawat inap, pasti dia harus ke sana. Dia di rumah sakit bertengkar hebat sama Bos Fu. Langsung terang-terangan bilang ke Bos Fu kalau dia jatuh cinta sama Cheng Lingyun. Dia beneran ngomong begitu. Dan Cheng Lingyun kelihatannya kayaknya juga cocok-cocok aja sama dia.
Heng, jangan gini deh. Kamu jauh lebih hebat dari Fuizi. Aku nggak apa-apa, ayo minum. Makasih sudah menghiburku. Aku nggak menghiburmu. Kamu emang lebih hebat dari Fuizi. Dari segi bisnis paling nggak kalian seimbang. Tapi kamu cerah, baik hati, gentleman, selalu mikirin orang lain. Tapi Fuizi, dia keras kepala, sombong, besar kepala. Kamu emang lebih hebat dari dia. Kalau aku beneran sehebat yang kamu bilang, bagus deh. Kamu emang sehebat itu. Tapi, kamu masih punya satu kekurangan terbesar. Apa? Kamu nggak paham perasaan wanita. Kamu pikir dengan diam-diam berkorban, bisa dapat cinta. Kalau nggak diungkapin, dia nggak akan pernah tahu. Bahkan kalau tahu, dia akan pura-pura nggak tahu. Makanya kamu kehilangan kesempatan begitu. Sampai Fuizi yang duluan merebut. Kamu tahu nggak? Sejak aku mengambil alih Kaisar, aku rasa keputusan paling benar yang pernah aku buat. Aku mengundangmu bergabung dengan DJ. Kamu lebih hebat dari siapapun. Aku tidak pernah meragukan itu. Jadi, bagaimanapun juga, kamu harus bangkit. Bersamaku, kita buat DJ sukses, oke? Kalau kamu tidak mengungkapkan perasaanmu, dia tidak akan melihat kecemerlanganmu. Tapi aku yakin suatu hari nanti, kamu akan bersinar terang. Sampai-sampai orang tidak bisa mengabaikanmu meski menutup mata. Kita berjuang bersama, setidaknya untuk dirimu sendiri, oke? Aku tidak akan mengecewakanmu.